Bu Cahaya, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Pak Fajar, Alhamdulillah kabar saya baik. Kalau Pak Fajar sendiri bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Cahaya. Jadi mohon waktunya ya Bu Cahaya, kita hari ini akan kerja bareng nih, nggak lama lah, 5-10 menit. Nah, mengenai rencana kegiatan pengembangan yang akan dilakukan oleh Bu Cahaya terkait kompetensi guru. Nah, kira-kira tujuan apa nih yang akan Bu Cahaya dapatkan, yang ingin Bu Cahaya dapatkan di sini? Baik Pak Fajar, kalau ditanya saya sebagai pemimpin di sekolah ini, pasti saya memiliki banyak sekali keinginan yang ingin saya wujudkan sih Pak Fajar. Tapi untuk saat ini saya berharap guru-guru di sekolah saya dapat mengeksplor penggunaan model pembelajaran yang dapat mengakomodasi cara belajar siswa Pak Fajar. Oke, sambil saya catat ya Bu Cahaya. Jadi fokus dari Bu Cahaya ini adalah kemampuan guru untuk mengeksplor model-model pembelajaran yang berpihak pada siswa. Kalau diukur dari level 1 sampai 10 itu guru-guru di sini berada di level berapa Bu Cahaya? Beragam sih Pak, terus terang ada yang berada di posisi 5, ada juga yang sudah di level 6, tetapi ya rata-rata di posisi tersebut karena kan memang ada banyak tugas sampiran yang harus dilakukan oleh guru sih Pak, baik itu di sekolah maupun di rumah. Nah, baik kalau begitu, nah yang dilihat oleh Bu Cahaya dari guru-guru di sini itu apa itu yang dilihat sehingga Bu Cahaya ingin mengembangkan kompetensi ini? Saya melihat guru saya memiliki potensi yang besar untuk berkembang dan mereka memiliki kemauan yang tinggi untuk belajar Pak Fajar. Sehingga saya yakin dengan pendampingan yang tepat, kompetensi mereka pasti akan berkembang sehingga tujuan mewujudkan sekolah yang berpihak pada anak tentu akan bisa terwujud Pak Fajar. Betul sekali, berpihak pada anak ya Bu. Iya Pak Fajar. Jadi sesungguhnya guru sekolah ini itu punya potensi sebenarnya ya, punya keinginan yang besar juga. Nah, lalu apa yang akan Bu Cahaya lakukan ini untuk pengembangan kompetensi tersebut? Benar sekali Pak Fajar, saya akan melakukan supervisi akademik sehingga saya benar-benar mengetahui kebutuhan guru saya, sehingga saya dapat membantu mereka untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki secara optimal. Karena angka 5-6 itu kan asumsi jadi saya harus melakukan pengecekan ulang mengenai hal tersebut. Tepat sekali Bu Cahaya. Jadi kapan nih kegiatan ini bisa dilaksanakan, bisa dieksekusi? Secepatnya Pak Fajar, karena saya berharap saya bisa meluangkan waktu untuk sharing dengan para guru mengenai kebutuhan mereka Pak. Oke, nah lalu apa yang akan Bu Cahaya lakukan dalam waktu dekat ini? Mana yang akan dilakukan pertama kali oleh Bu Cahaya ini? Supervisi akademik dengan paradigma coaching Pak Fajar, sehingga saya bisa melihat sampai di mana kemampuan kompetensi guru saya itu dalam menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa Pak. Oke, siap. Baik Bu Cahaya. Nah, apa yang akan Bu Cahaya siapkan untuk kegiatan coaching tersebut? Pastinya saya akan hadir secara penuh, dalam arti akan menjadi pendengar yang aktif. Saya akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang mampu menggali perasaan mereka, kemudian potensi diri mereka juga ikut tergali, serta hal-hal yang berpengaruh bagi pengembangan diri mereka Pak Fajar. Siap, oke. Nah, nanti mungkin setelah kegiatan coaching tersebut kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih Bu Cahaya. Bagaimana pencapaian dari kegiatan tersebut, nanti kita akan bahas di situ ya Bu Cahaya. Ji Pak Fajar, atau bolehkah saya meminta waktu Pak Fajar untuk mendampingi saya saat melakukan supervisi akademik sehingga Bapak secara langsung dapat memberikan masukan dari sudut pandang Pak Fajar? Boleh sekali tentunya Bu Cahaya. Nah, nanti silahkan berkabar saja ya untuk mengatur jadwal kita, kemudian dari diskusi jadwalnya nanti kita konfirmasi aja dengan saya. Nah, sekarang dari diskusi kita hari ini itu apa yang Bu Cahaya dapatkan? Saya sangat merasa terbantu Pak Fajar, karena dengan kegiatan kita siang hari ini saya jadi memiliki pandangan tentang apa yang bisa saya lakukan untuk mengembangkan potensi para guru di sekolah saya. Terima kasih sekali waktunya Pak Fajar untuk kegiatan diskusi kita siang hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih atas waktu luang yang diberikan.
Sampai ketemu pada kesempatan berikutnya. Pak Fajar. Saya untuk pamit dulu. Terima kasih mantap Pak Fajar. Selamat siang Bulia. Selamat siang Bu Cahaya. Ya Bulia, saat ini kita akan melakukan proses coaching. Kemudian di sini ada Pak Fajar yang akan mendampingi kita selama proses coaching. Oke, Bulia, bagaimana perasaan Bulia setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini, Bulia? Kalau perasaan saya sih senang ya Bu ya, karena apa yang saya tuliskan di RPP, tujuan pembelajaran saya bisa terlaksana. Berdasarkan RPP yang Bulia buat, Ibu menggunakan model pembelajaran Discovery Learning ya. Bagaimana perasaan Bulia setelah menggunakan model pembelajaran itu? Saya merasa sangat terbantu Bu dalam menyampaikan materi pembelajaran saya hari ini. Terbantunya dalam hal apa Bulia? Ya, saya melihat ada peningkatan kemampuan yang diperoleh oleh murid-murid saya ketika saya menggunakan model pembelajaran tersebut. Menurut Bulia, apa indikator peningkatan kemampuan peserta didik itu? Sejauh saya mengajar ya Bu ya, untuk hari ini tuh saya melihat anak-anak jauh lebih antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Setelah itu terlihat ekspresi mereka senang. Jika berkenan Bulia deskripsikan bagaimana antusias murid-murid Bulia saat pembelajaran di kelas. Saya melihat ketika saya mulai membagi kelompok ya Bu ya, itu siswa terlihat sangat bersemangat. Oke. Begitu juga dalam kegiatan diskusi, mereka terlihat sangat bersemangat ketika mengikuti kegiatan diskusi tersebut. Lalu saya melihat kerjasama yang baik, dan ketika ada kegiatan presentasi di depan pun mereka berebut siapa yang ingin maju ke depan. Oke. Saat Bulia melakukan penilaian akhir pembelajaran atau asesmen, bagaimana hasilnya Bulia? Dari kegiatan hari ini sih yang saya lihat barusan ini ya Bu ya, Iya. ada peningkatan sih Bu, meskipun belum signifikan atau belum maksimal. Iya. Lalu menurut Bulia sendiri, untuk meningkatkan hasilnya supaya lebih maksimal lagi atau lebih meningkat lagi, apa yang ingin Bulia lakukan? Mungkin karena hari ini saya menggunakan model pembelajaran Discovery Learning ini anak-anak antusias ya Bu ya. Iya. Berarti kedepannya saya akan menggunakan beraneka ragam mungkin ya Bu ya, model pembelajaran seperti mungkin project based learning atau mungkin problem based learning atau mungkin demonstrasi, sehingga anak-anak saya semakin terfasilitasi untuk belajar. Oke Bulia, sangat bagus ya. Kemudian dari beberapa model pembelajaran yang Bulia sampaikan tadi, apa model pembelajaran yang ingin Bulia terapkan dalam waktu dekat? Kalau melihat dari materi yang akan saya sampaikan selanjutnya sih Bu, kemungkinan besar saya akan menggunakan project based learning. Oke. Dalam project based learning tersebut, apa yang Bulia butuhkan dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajarannya? Mungkin yang pertama pastinya yang saya butuhkan adalah KD yang ingin saya capai. Setelah itu mengidentifikasi masalah-masalah atau kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam kegiatan tersebut. Setelah itu saya akan membuat RPP yang sesuai dengan sintak dari project based learning itu sendiri sih Bu. Setelah itu baru saya akan menerapkan itu di kelas. Kalau bantuan yang saya butuhkan mungkin jika dana bos ada mungkin ya Bu ya, bisa membelikan kami buku pegangan untuk guru supaya menjadi referensi lain selain guru dan buku siswa. Oke, besok bisa kita anggarkan di tahun depan ya Bulia. Wah, saya sangat merasa bangga mempunyai guru seperti Bulia. Saya yakin di sekolah kita ini akan ada perubahan ke arah yang lebih baik jika guru-guru punya inisiatif dan juga punya semangat seperti Bulia. Terima kasih banyak sekali Bu Cahaya. Saya juga berterima kasih kepada Bu Cahaya karena selama ini Bu Cahaya selalu mendukung kami para guru di sekolah ini untuk dapat berkembang lebih maju lagi. Iya, sama-sama Bulia. Kemudian apa yang Bulia dapatkan dari hasil diskusi kita hari ini Bulia? Saya mendapat pencerahan sih Bu, bahwa ternyata yang kemarin Bu Cahaya sampaikan bahwa sebagai seorang guru harus mengeksplor model pembelajaran tersebut. Saya merasa bahwa ternyata pengetahuan baru saya mengenai model pembelajaran ini sangat membantu saya dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu juga saya merasa bahwa saya termotivasi untuk lebih berusaha menciptakan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada siswa.
Oh iya Bu Lia, semangat ya Bu Lia demi pembelajaran yang berpihak pada murid. Siap Bu Cahaya, saya juga terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bu Lia untuk waktunya siang hari ini. Bu Lia boleh ke kelas. Terima kasih Pak Fajar yang sudah Terima kasih mendampingi kembali. coaching kita siang hari ini ya. Sukses untuk semua. Ya, terima kasih. Bagaimana perasaannya hari ini Bu Cahaya? Alhamdulillah senang sekali Pak Fajar. Oke, alhamdulillah. Nah, pada kesempatan ini kita akan berbincang ya Bu Cahaya, berbincang-bincang refleksi terkait kegiatan yang sudah Bu Cahaya rencanakan dari 1 bulan sebelumnya. Ji. Nah, sepertinya kegiatan peningkatan kompetensi ini bagi guru-guru di sekolah ini sudah berjalan ya Bu Cahaya. Ji, Pak Fajar. Kegiatan peningkatan kompetensi guru sudah berjalan. Kemudian hari ini adalah hari terakhir pendampingan Pak Fajar. Oke, baik. Nah, sambil saya catat nih, saya tidak sabar ini mendengar cerita dari Bu Cahaya tentang hasil peningkatan kompetensi bagi para guru. Bagaimana hasilnya Bu Cahaya? Setelah saya melakukan pendampingan, saya melihat teman-teman di sini memiliki keinginan dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan pembelajaran yang berpihak pada murid Pak Fajar. Oh, begitu. Bagaimana Bu Cahaya melihat keinginan dan tanggung jawab mereka ini dalam melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid? Jadi para guru kami mereka merancang dan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model-model pembelajaran yang sudah lebih bervariatif. Kemudian saya melihat hal tersebut itu ketika kegiatan coaching yang saya lakukan bersama mereka Pak Fajar. Keren sekali. Oke. Tadi juga saya melihat nih proses tersebut, kegiatan ketika Bu Cahaya bersama Bu Lia. itu Bu Lia, tadi J. melakukan coaching. Nah, J. dari kegiatan coaching tersebut, hal-hal baru apa yang Bu Cahaya dapatkan? Dari kegiatan yang saya lakukan tersebut, ketika saya coaching dengan Bu Lia, saya menjadi tahu bahwa tugas sampiran serta tanggung jawab guru selain mengajar juga sangat mempengaruhi kegiatan keseharian mereka Pak Fajar. Berpengaruh nih. Nah, lalu tindak lanjutnya apa untuk meningkatkan kinerja para guru-guru ini? Saya berencana akan membentuk komunitas praktisi, baik di mana kita bisa sharing mengenai semua hal itu tentang ketugasan sebagai seorang guru maupun tugas sampiran serta permasalahan yang mereka hadapi di luar ketugasan mereka. Oke. Nah, setelah saya tadi melihat kegiatan coaching yang Bu Cahaya lakukan, saya melihat itu Bu Cahaya melakukan kegiatan tersebut sudah dengan menggunakan alur tirta itu, di mana Bu Cahaya hadir secara penuh, kemudian mampu menggali potensi-potensi mereka. Di catatan saya ini ada ini, kemudian Bu Cahaya juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak menyudutkan lawan bicara ini, menurut saya sudah sesuai dengan alur tirta. Nah, berikutnya apa yang Bu Cahaya rasakan ini setelah melakukan kegiatan coaching tersebut? Saya merasa senang ya Pak, karena saya bisa lebih mengenal teman-teman guru secara lebih dekat, kemudian mengetahui apa yang dirasakan oleh mereka, sehingga saya akan melakukan hal ini secara berkala Pak nanti ke depannya. Oke, siap, insya Allah secara berkala ya Bu. Ji. Nah, untuk saat ini yang kita lakukan ini, apa yang bisa Bu Cahaya refleksikan? Saya sangat bersyukur, kemudian saya merasa sangat terbantu dengan perbincangan kita mulai dari perencanaan sampai saat ini Ji Pak Fajar. Dan karena dengan kegiatan ini saya termotivasi untuk mengembangkan potensi diri saya, sehingga saya pun mampu mengembangkan potensi teman-teman guru di sekolah kami. Baik, saya merasa senang Bu Cahaya. Saya yakin Bapak Ibu ini di guru-guru di sini juga Bu Cahaya sendiri akan bisa memaksimalkan potensi diri dari Bu Cahaya, kemudian Bu Cahaya sendiri itu nanti akan mengembangkan potensi teman-teman guru di sini. Amin. Terima kasih sekali atas dukungannya Pak Fajar. Sama-sama Bu Cahaya, sukses untuk semuanya. Terima kasih Pak Fajar.